Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu mantan kader Demokrat yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY, yakni Denny Indrayana, kemarin sempat menyatakan sikap bahwa akan turun gunung, membela, mendukung, dan mungkin menjadi kuasa hukum dari Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang bergulir di Polda Metro. Dan dia kan sempat membuat video dari Australia ketika Roy Suryo diperiksa sebagai tersangka tanggal 13 kemarin. Kok bisa-bisanya dia bikin video dari Australia? Kenapa nggak di Indonesia aja? Nah, ini pertanyaan menariknya teman-teman. Karena saya menemukan sebuah tayangan di mana Denny Indrayana ini diduga menjadi buronan polisi. Dan juga dia sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Waduh. Kok yang membela orang-orang ini ya sama-sama bermasalah ya? Nah, selain itu, kita juga akan melihat dan mendengarkan sebuah video di mana kuasa hukum dari Roy Suryo CS, ini masih tentang kuasa hukum ya, yakni Empel, ternyata masih berharap Pak Jokowi membuka pintu damai atas kasus yang menjerat kliennya. Waduh. Kok sekarang minta-minta damai gitu? Ada apa ini, bro? Ada apa ini? Apakah sudah tidak yakin dengan pembuktian yang dibawa atau dimiliki oleh klien-klien Anda yang mengaku ahli-ahli itu? Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Atas berjalannya proses pemeriksaan Roy Suryo sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi bagian kuasa hukum dalam kasus tersebut. Saudara, Mabes Polri menetapkan mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai tersangka. Denny terjerat dugaan korupsi kasus pembuatan paspor online dalam proyek Payment Gateway yang dijalankan lewat APBN 2014. Memangkas antrean dalam pembuatan paspor merupakan niatan yang baik. Namun, inilah awal dari jerat terhadap Denny Indrayana dalam proyek Payment Gateway pembuatan paspor online. Meski belum diperiksa dalam pemanggilan pada 3 pekan lalu, penyidik menganggap kesaksian 21 orang dan 7 dokumen sudah memberikan cukup bukti. Penetapan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu sebagai tersangka. Peran daripada Pak Denny di sini itu beliau yang menyuruh, melakukan, dan memfasilitasi vendor sehingga proyek ini terlaksana. Di mana sebelumnya proyek ini sudah diingatkan bahwa apabila proyek ini dilaksanakan kurang menguntungkan gateway, karena sebelumnya sudah ada proyek yang sedang dilaksanakan yaitu Simponi. Bahkan Simponi itu sendiri tidak memungut biaya. Penetapan dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada hari Minggu lalu berdasar pada hasil pemeriksaan saksi dan vendor. Tak tanggung-tanggung, saksi yang diperiksa adalah mantan atasan Denny, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Dalam proyek pembuatan paspor online senilai 32,4 miliar rupiah pada Juli hingga Oktober 2014 lalu, terdapat pungutan tidak sah senilai 605 juta rupiah. Uang ini diduga masuk ke rekening 2 vendor, PT Nusa Inti Arta dan PT Vinet Indonesia. Waduh. Denny Indrayana mau turun gunung jadi kuasa hukum Roy Suryo. Aduh, kasus kau aja tuh kau urus. Aduh, kita baca dulu berita ini teman-teman ya. Aparat kepolisian dinilai bisa menetapkan tersangka kasus korupsi Payment Gateway, yakni ex-wakil Menkumham Denny Indrayana sebagai buron. Waduh, pasalnya kata dia, Denny Indrayana sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, namun tinggal dan bolak-balik ke luar negeri, yakni Australia. Wow, apakah orang ini juga yang memfasilitasi Roy Suryo ketika dia pergi ke Australia? Waduh. Sepertinya sesama tersangka bisa saling mendukung dan membela, teman-teman ya. Aduh.
Buron loh, ini mantan kader Demokrat juga kalau nggak salah teman-teman. Dan dia menjabat wakil menteri di zaman Pak SBY menjadi presiden. Kok bisa-bisanya bolak-balik ke luar negeri? Gimana nih Pak Polisi? Tersangka Anda, waduh, terpantau bisa kemana-mana nih, bahkan ke luar negeri. Gimana nih? Bang, siapa namanya ini? Bang Ahmad Kozinudin, ya mohon maaf agak sulit saya mengucapkan itu. Emang sulit, Bang. Bang. Dari wawancara yang saya simak di TV One ya bersama dengan Bang Margarito, memang kelihatan di situ bahwa pihak Mas Roy Suryo ini sedang berharap Pak Jokowi ya mau berdamai, karena memang kelihatannya mereka pada satu titik yang tidak meyakinkan ya bahwa ya mereka bisa memenangkan pertarungan itu, dan melihat titik-titik kesalahan berdasarkan pasal-pasal yang didiktumkan, yang dibunyikan oleh pihak kepolisian terkait dengan pasal-pasal 310, 311, 27A, 28A dari undang-undang yang berbeda, KUHP, dan kemudian undang-undang ITE ya. Nah, dari semua prospek perjalanan, proyeksi ke depan ya pengadilan itu, mereka sudah mengestimasi bahwa mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan Pak Jokowi, pihak Pak Jokowi dan para pelapor-pelapor yang lain, sehingga tidak ada jalan lain ya bagi mereka untuk mundur dan meminta ya sengkuat belas kasihan dari pihak Pak Jokowi. Ya apakah ini akan diberikan oleh Pak Jokowi? Kan? Saya kurang yakin ya. 99,9% bahasanya Mas Suryo ini akan bergulir ke pengadilan. Betul, dan 99,9% ya estimasinya atau proyeksinya, tafsirnya bahwa Mas Roy Suryo harus membayar mahal apa yang dilakukan selama ini. Adakah jalan mediasi? Adakah kemungkinan? Ya, saya kira kalau bicara tentang perspektif probabilitas atau kemungkinan, selalu ada kemungkinan. Cuma ya kalau kita lihat teman-teman ya, memang ada kemungkinan, karena kalau kita dengarkan Prof. Jimli kemarin, Refli Harun diam-diam juga ya minta ketemu dengan tim reformasi Polri. Ya karena Prof. Jimli sebenarnya mau mendukung restoratif justice, mau mendukung upaya damai gitu. Tapi ya sepertinya Pak Jokowi tidak akan mau teman-teman, karena kasus yang di Surakarta aja yang dilaporkan Pak Jokowi mengenai ijazah SMA-nya, ya itu kan sempat mediasi juga dan Pak Jokowi tidak mau damai teman-teman. Saya ini advokat sudah 34 tahun ya. Jadi kalau suatu proses pidana sedang diperiksa, kemudian proses itu digugat, itu forumnya hanya di pra-peradilan. Ya. Oke. Kan yang dikatakan sebagai tuduhan mengedit ya, itu tadi kan polisi mengambil oper keterangan ahli ya. Kalau mau menggugat gitu ya, itu juga digugat ahlinya, tapi itu nantilah ya. Jadi satu proses pidana tidak senang. Nah, seseorang di proses pidana, forumnya bukan di forum perdata. Ya, karena apa? Karena polisi melakukan pendekatannya kewenangan berdasarkan KUHP gitu ya. Ini yang harus diliterasi kepada publik, bukan semau-maunya. Gitu ya. Jadi banyak advokat juga memberikan satu pendapat-pendapat hukum yang ngawur ya. Yang ngawur. Gitu loh. Sedang diproses pidana kemudian dia mau menggugat gitu. Forumnya adalah pra-peradilan. Baik, apakah ini saran Anda Pak yang lebih dekat misalnya PT-UN, Undang-Undang PT-UN sudah membatasi pula tidak bisa proses peradilan, proses pidana digugat ke tata usaha negara. Jadi kita harus memberikan pendidikan hukum yang baik, gitu loh ya. Pak Sugeng? Bukan mau puji-puji, tapi ini hukum yang menentukan, nggak ngawur-ngawuran. Baik, Pak Sugeng sebagai advokat senior, apakah ini artinya Anda menyerang polisi? Gitu loh. Baik, tapi saran Anda tetap untuk ambil pra-peradilan saat ini ya Pak? Ambil pra-peradilan. Tidak perlu diajari lah yang kayak gitu-gitu, kita juga hati. Oke, saya ralat tadi Bang Ahmad bilang kemudian bisa kalah, tapi mungkin... sampai 20 tahun. Lain dulu, lain sekarang. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Nah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas.
dosennya Pak Jokowi kan masih ada yang hidup kan. Periksa dosennya sebagai saksi. Tidak cukup dengan itu saja, tanya teman seangkatannya, Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85, pernah nggak punya teman namanya ini, Joko Widodo, kelahiran di Solo tahun sekian-sekian. Oh ya, betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya, itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu. A few moments later. Sudah menyatakan asli. Loh, OGM yang dipersoalkan kok. Jeruk makan jeruk, itu namanya. Nah, setelah podcast sama Sentana berubah total ya. Apa sebelum podcast sama Sentana kayaknya ya dia berubah total ya. Katanya harus diuji dulu di PT UN ijazah Pak Jokowi baru bisa dijadikan tersangka Roy Suryo CS. Waduh. Wajib ditahan ya. Karena ancamannya di atas 5 tahun. Ditahan. Nanti mungkin pemeriksaan kedua ditahan. Lalu kenapa mereka tidak ditahan? Ya syarat utamanya sesuai dengan apa yang ditulis di dalam pasal 21 KUHP dan pasal 31 KUHP. Pasal 21 KUHP itu ayat 1 menyatakan, kalau nggak salah ya, pihak penyidik itu kurang yakin dengan proses yang terjadi ya. Setelah mereka melakukan gelar perkara, lalu dihadirkan saksi-saksi ya oleh para tersangka, saksi ahli khususnya. Lalu saksi yang meringankan dihadirkan oleh para tersangka, saksi-saksi. Yang akhirnya polisi mempunyai kesimpulan bahwa ini masih juga perlu pendalaman. Perlu pendalaman, status ini masih perlu pendalaman. Walaupun mereka sudah jadi tersangka, tapi karena sudah ada masukan dari para saksi ahli, ya, masukan daripada para saksi ahli, akhirnya mereka menyatakan bahwa ini kayaknya belum bisa ditahan. Itu pasal 21 ya. Namun di pasal 31 KUHP ayat 4 ya, kalau nggak salah ayat 4 ya, ayat 1 dan ayat 4, itu dinyatakan seseorang yang diancam hukuman 5 tahun ke atas bisa ditahan atau bisa ditangguhkan apabila mereka ada yang menjamin, ya, memberikan jaminan uang atau ada yang menjamin, ada tokoh nasional yang menjamin, karena ini kasus nasional, berarti ada tokoh nasional menjamin. Pada kasus Roy Suryo, mungkin yang menjamin itu tokoh-tokoh nasional tadi. Seperti para punawirawan atau profesor-profesor, kan ada tuh. Profesor Jimli kan mulai statementnya sudah mulai mengarah-arah ke Roy Suryo ya. Lebih menguntungkan Roy Suryo, termasuk Profesor Mahfud MD. Ya, karena mereka kan baru diangkat menjadi tim reformasi Polri. Ketua Reformasi Polri ya. Ketua Komite Reformasi Polri. Dan sangat disayangkan sekali ya. Profesor Jimli Asidiki dan Profesor Mahfud salah menerapkan kinerja ya dalam melakukan reformasi Polri. Harusnya mereka tidak boleh intervensi karena statement-statement mereka ini masuk dalam ranah intervensi. Harusnya Pak Mahfud MD dan Profesor Jimli ini orang yang netral, nggak boleh memihak kemana-mana. Walaupun mereka diminta pendapatnya, harusnya mereka pendapat yang normatif ya, jangan menguntungkan sepihak. Dia juga harus berbicara tentang bagaimana kerugian material maupun imaterial Pak Jokowi terhadap perkara tersebut. Jadi karena hukum itu abstrak dan bisa dipandang dari berbagai sudut, jadi harapan saya sebenarnya Pak Mahfud MD ini tidak boleh berbicara, apalagi Profesor Jimli ya. Dua profesor ini sebenarnya nggak boleh itu melakukan intervensi penyidikan ya, walaupun mereka diangkat menjadi ketua komite reformasi. Ya sama aja mereka memberikan ruang kecacatan-kecacatan ya, malah pakai lap kotor, memberikan ruang kecacatan-kecacatan, sehingga proses penyidikan itu syarat dengan intervensi politik. Jadi sebenarnya Profesor Mahfud itu kalau sudah menjadi anggota Komite Reformasi Polri dan Profesor Jimli Asidiki sudah menjadi anggota Reformasi Polri, ya biarkan aja penyidikan berkembang, karena mereka biarkan polisi bekerja, nggak boleh ya kan? itu statement di situ. Salahnya hari ini, kelirunya hari ini, Profesor Jimli dan Profesor Mahfud ikut statement di situ, dan statementnya itu menguntungkan Roy Suryo CS, yang nyata-nyata sudah melakukan ujaran kebencian bukan saja pada Pak Jokowi, bahkan Saudara Rizwan Syah Nipar
sudah memaki-maki Kapolri Listio Sigit Prabowo, ya, memaki-maki Pak Tito, memaki Pak memaki Pak Jenderal Krisnamurti dan lain-lain. Ini Pak Mahfud dan Pak Jimli ini harusnya dewasa lah sebagai anggota Komite Reformasi Polri ini. Oke lah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan luar biasa ya. Ada yang mau turun gunung, ada yang mau ikut berjuang bersama dengan Roy Suryo sebagai kuasa hukum yang namanya Denny Indrayana, yang dimana dia merupakan tersangka kasus korupsi 10 tahun lalu teman-teman. Waduh. Kok sesama tersangka saling membantu ya? Apakah memang hukumnya seperti itu? Apakah memang kaidahnya sudah seperti itu teman-teman? Apakah orang ini yang memfasilitasi Roy Suryo ketika ada di Australia? Apakah orang ini yang membukakan jalan kepada Roy Suryo ketika ada di Australia? Karena orang ini tersangka dan bisa bolak-balik Indonesia, Australia. Kok bisa gitu? Pak polisi, tolonglah. Ini harus ada kepastian hukum juga dengan kasus Denny Indrayana. Jangan biarkan berkeliaran. Selama ini kan kayak kemarin Kozinudin teriak-teriak, Pak polisi, harusnya bukan Roy Suryo yang ditahan. Itu Firly Bahuri masih berkeliaran. Denny Indrayana apa kabar? Denny Indrayana apa kabar? Mau jadi kuasa hukum? Aduh. Ini nanti marwahnya Bang Empel ini bisa berkurang nih kalau Denny Indrayana turun gunung. Nanti bisa-bisa Bang Empel tergeser nih nanti posisinya. Apalagi tadi Ketua Indonesian Police Watch sudah memberikan statement yang sangat keras juga. Kalau kuasa hukum harusnya memberikan pelajaran-pelajaran hukum yang positif. Jangan malah ngawur. Ternyata statement itu membuat Bang Empel menjadi ngamuk-ngamuk, marah-marah. Tak usahlah mengajari kita, sesama rekan sejawat. Ini Bang Empel diberikan pelajaran positif, diberikan masukan, diberikan stimulus-stimulus positif hukum agar dia bisa menyelamatkan kliennya. Malah dia marah-marah, malah dia melawan. Ini konyol. Pantas saja kuasa hukum satu ini, Bang Empel ini, nggak pernah menang pengadilan, nggak pernah bisa membebaskan kliennya, nggak bisa meringankan hukuman kliennya. Karena ya dikasih masukan marah-marah. Gimana nih teman-teman? Heran emang orang ini. Aduh, percuma juga ngadapin orang ini ya. Dia cuma percaya dengan akal pikirannya sendiri, nggak mau percaya sama orang lain. Ini sulit nih. Ini sulit teman-teman. Dan tadi kita bisa melihat bagaimana before after Pak Susno Duaji yang dulunya dengan tegas lantang mengatakan kalau UGM bilang asli mau gimana? Otoritas tertingginya UGM. Waduh. Tapi setelah itu dia bilang ya harus PT UN. Waduh. Orang-orang gini ya. Aduh, aneh-aneh juga. Dan tadi Bang bukan partai politik juga mengatakan bahwa ya roman-romannya kuasa hukum Roy Suryo CS yakni Bang Empel, Bang Tom itu berharap untuk, bukan berharap tapi mungkin lebih tepatnya ngemis kali ya. Masih berharap agar Pak Jokowi membuka jalan damai, membuka restoratif justice. Tapi ya sepertinya itu akan menjadi hayalan Bang Tom aja ya. Walaupun ada kemungkinannya, tapi kecil banget teman-teman. Karena ya sudah pernah dilakukan ketika orang yang melaporkan ijazah Pak Jokowi ke Pengadilan Negeri Surakarta, ijazah SMA Pak Jokowi, dia kan juga mau dimediasi, berusaha untuk damai. Tapi Pak Jokowi menutup pintu damainya. Apalagi terkait Roy Suryo CS, ya sepertinya Pak Jokowi hanya ingin menghukum mereka dengan ringan, tapi bukan restoratif justice, bukan damai. Karena kan Pak Jokowi katanya mau datang hadir ke pengadilan, membawa ijazah SD sampai kuliah S1-nya. Dan Pak Jokowi akan meminta kepada hakim untuk orang-orang ini, gerombolan pembenci ini, dihukum seringan-ringannya. Itu yang dimau Pak Jokowi. Ya tetap harus ada mungkin semacam shock terapi, semacam pelajaran, atau semacam ya itulah buat bangsa kita agar tidak semena-mena melakukan penelitian abal-abal dan menuduh orang ijazahnya palsu. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.